Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu relasi rekursif. Relasi rekursif dikatakan suatu relasi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contoh, kita misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Lalu kita misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai dari A2 dan A3. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita buat rumus yaitu A2 sama dengan A1 dikurang A0, di mana A1 yaitu 5 dan A0 yaitu 3, maka A2 yaitu 2. A3 sendiri yaitu A2 dikurang A1 sama dengan 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Maka nilai dari A3 yaitu min 3. Selanjutnya poin B, yaitu konsep dasar poset dan diagram Hess, lattice, aljabar Boole, dan gerbang logika. Yang pertama yaitu poset. Definisi poset. Suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat reflektif, antisimetris, dan transitif. Misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga AB ada di dalam R jika A membagi habis B. Dengan syarat karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B, R adalah sebuah relasi antisimetris. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi reflektif atau memantul. Karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C, R adalah sebuah relasi transitif atau menghantar. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Secara intuitif, di dalam suatu relasi pengurutan parsial, dua benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil daripada atau lebih pendek daripada lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Istilah pengurutan berarti bahwa benda-benda di dalam himpunan itu diurutkan menurut sifat atau kriteria tersebut. Akan tetapi juga ada kemungkinan bahwa dua benda di dalam himpunan itu tidak berhubungan dalam relasi pengurutan parsial. Dalam hal ini, kita dapat membandingkan keduanya dan tidak mengidentifikasikan nama yang lebih kecil atau lebih rendah. Itulah alasannya digunakan istilah pengurutan parsial ordering. Contoh, himpunan Z+ adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kecil atau sama dengan adalah sebuah partial order pada Z+. Hal ini berlaku pula relasi besar dari. Untuk penyelesaian sendiri, bila AB ada di dalam R jika A kecil dari B, karena setiap bilangan bulat, yaitu dirinya sendiri reflektif. Karena A kecil sama dengan B, dan B kecil sama dengan A, kecuali A sama dengan B antisimetris. Jika A kecil B dan B kecil dari C, maka A kecil C transitif. Yang nomor 2 yaitu lattice. Sebuah lattice atau kita kenal dengan QCL adalah sebuah poset di mana inv AB dan sub AB ada untuk sebarang AB elemen L. Diagram Hess dan poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan bosolnya menghubungkan simpul A dan B jika A kecil dari B. Diagram Hess dapat digambarkan secara vertikal, di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A kecil dari B, dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas jika A kecil dari B. Jadi untuk contoh soalnya, pada himpunan S yang beranggotakan A dan B, di mana A atau B sama dengan A irisan B, A union B, dan A dan B sama dengan A irisan B.
Dari pengertian A dan B dan atau B, kita peroleh sama-sama A kecil dari A atau B kecil dari A atau B, maka A atau B adalah sebuah batas atas untuk A dan B. Kita dapat mengatakan demikian karena dari pertidaksamaan di atas terlihat bahwa A dan B selalu lebih besar atau sama dengan A atau B, sehingga dapat diambil kesimpulan A dan B adalah yang paling besar. Yang kedua, jika A kecil dari C dan B kecil dari A, kemudian A dan B kecil dari C, maka A dan B adalah sebuah batas atas terendah. Yang ketiga, A dan B kecil dari A, dan A dan B kecil dari B, maka A kecil dari B adalah sebuah batas bawah untuk A dan B. Yang keempat, jika C kecil dari A dan C kecil dari B, kemudian C kecil A dan B, maka A dan B adalah batas bawah terbesar. Poin yang ketiga yaitu aljabar boolean. Definisi, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan koma dan sebuah operator uner aksen, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda. Dalam aljabar Boole, tidak ada pecahan desimal, bilangan negatif, akar kuadrat, akar pangkat, 3, logaritma, bilangan imajiner, dan lainnya. Aljabar Boole, yang pertama penjumlahan logika atau OR dengan simbol operasi plus. Yang kedua perkalian logika atau AND dengan simbol operasi tanda titik. Yang ketiga komplementasi atau NOT atau inversi dengan simbol operasi garis di atas variabel. Dari B maka tupel B plus titik 0,1. Disebut aljabar Boole jika untuk setiap A, B, C berlaku aksioma berikut. Yang pertama identitas, di mana A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga distributif, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B kali C, A tambah B dikali A tambah C. Yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A kali B terdapat elemen unik A aksen sehingga B yaitu A tambah A aksen sama dengan 1 dan A kali A aksen sama dengan 0. Untuk contoh, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A tambah A aksen B sama dengan A tambah B dan A aksen tambah B sama dengan B adalah benar. Untuk penyelesaiannya, kita teruskan persamaan A tambah A aksen B sama dengan A tambah AB ditambah A aksen B. Ini merupakan hukum penyerapan. A tambah AB dan ditambah A aksen B merupakan hukum asosiatif. A tambah A aksen B merupakan hukum distributif. A tambah 1 kali B, maka kita peroleh di sini hasil akhirnya yaitu A tambah B, yang merupakan hukum identitas. Untuk yang A sama dengan, untuk A aksen tambah B sama dengan A aksen tambah AB yang merupakan hukum distributif. A aksen bernilai 0 ditambah AB, maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu hukum identitas AB. Yang keempat, yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang tepat digunakan untuk proses berikutnya. Jenis-jenis gerbang logika, yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang ini akan menghasilkan semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua yaitu gerbang OR. Apabila salah satu input merupakan bilangan 1, maka output akan menjadi 1. Dan apabila
bilang biner 0, maka output akan 0. Yang ketiga itu gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat yaitu gerbangan NAND. Apabila salah satu atau semua bilangan biner 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah 1, maka output akan berlogika 0. Gerbang NOR, apabila semua atau salah satu input bilangan biner 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah 0, maka output akan 1. Gerbang XOR, apabila input berbeda, misalkan yang A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Yang ketujuh yaitu gerbang XNOR. Apabila input berbeda, misal contoh input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Untuk contoh sendiri dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, yaitu konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon dan pohon merentang. Yang pertama kita masuk kepada konsep dasar graf. Definisi, suatu graf G adalah pasangan V dan E, yang mana V adalah himpunan tak kosong yang anggotanya disebut vertex, dan E adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan tak berurut dari vertex V dan disebut edge. Gambar 1 merupakan bentuk atau contoh graf dengan 6 vertex dan 6 edge. Kita masuk definisi graf yang kedua. Suatu edge yang menghubungkan pasangan vertex yang sama yaitu VI dan VI disebut loop. Dua buah edge atau lebih mempunyai vertex ujung yang sama disebut parallel edge. Pada gambar 1, E4 adalah loop dan E1, E2 merupakan parallel edge. Definisi yang ketiga, suatu graf yang mengandung loop dan parallel edge seperti contoh pada gambar 1 disebut graf semu, dan graf yang mengandung parallel edge tanpa loop disebut multiple graph. Gambar 1 merupakan multiple graph jika E4 dihilangkan. Definisi keempat, suatu graph yang tidak memuat loop dan parallel edge disebut simple graph. Contoh simple graph ada pada gambar yang kedua, yaitu simple graph dengan 4 vertex dan 4 edge. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kurang 1 per 2. Untuk gambarnya sendiri, graf lengkap dapat kita lihat seperti ini. Sekarang kita masuk contoh. Kita misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, dan 1. Maka tentukan banyaknya sisi di G dan gambarkan graf G. Untuk penyelesaian sendiri, menurut teori lemma jabat tangan, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 ditambah 1. Sehingga banyak sisi di G adalah setengah kali 10 yaitu sama dengan 5. Untuk gambar graf dapat dilihat G sebagai berikut. Jadi tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik B, C, dan D berturut-turut adalah 1, 4, 3, dan 2. Dan tampak pula pada 5 sisi pada graf tersebut. Yang kedua yaitu derajat titik. Derajat titik merupakan derajat dari suatu titik pada graf G yang merupakan banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Contoh, misalkan graf G memiliki 9 titik dan 9 sisi dengan titik berderajat 1, 2, 3, dan 4. Jika graf G memiliki 1 titik berderajat 4 dan 2 titik berderajat 2, berapakah titik berderajat 1 dan 3? Untuk penyelesaiannya sendiri, kita misalkan X adalah banyaknya titik berderajat 1 dan Y adalah banyaknya titik berderajat 3 pada graf G. Maka kita tuliskan X
sama dengan 9 dikurang 1 dikurang 2 kurang Y sama dengan 6 kurang Y. Karena di sini kita memiliki 9 titik, maka kita tuliskan di sini X-nya yaitu sama dengan 9. Di mana sigma N dan 9 sama dengan 1. Di mana sigma N sama dengan 1 sampai 9, dVn sama dengan 2 dikali 9. Dapat ditulis X1 ditambah Y3 ditambah 1 kali 4 ditambah 2 kali 2, maka kita peroleh yaitu 2 dikali 9 atau X tambah 3Y sama dengan 10. Karena X sama dengan 6 kurang Y, maka 6 kurang Y tambah 3Y sama dengan 10 atau hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 2. Jadi X sama dengan 4. Berarti terdapat 4 titik berderajat 1 dan 2 titik berderajat 3. Bentuk grafnya sebagai berikut. Untuk yang ketiga yaitu penyajian graf dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjacensi dan matriks insidensi. Untuk matriks adjacensi di mana AG sama dengan AJK. Untuk adjacensi sendiri kita tuliskan dengan AJK. Dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK. Yang pertama itu AJK sama dengan 1 jika VJ dan VK EG. AJK sama dengan 0 jika VJ, VK sama dengan EG. Definisi selanjutnya itu matriks insidensi. Matriks insidensi atau IJ kita tuliskan dengan IJK. Dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK yaitu IJK sama dengan 1 dan IJK sama dengan 0. IJK sama dengan 1 berlaku jika garis J berinsiden dengan titik K, dan IJK sama dengan 0 berlaku jika garis G tidak berinsiden dengan titik K. Untuk contoh, perhatikan graf dengan matriks keterhubungan di atas. Maka gambarkan graf dengan matriks keterhubungan langsung sebagai berikut. Untuk penyelesaian sendiri, bentuk graf yang sesuai dengan matriks keterhubungan langsung itu adalah seperti gambar ini. Dari gambar kita dapat ambil kesimpulan bahwa entry baris 1 kolom 1 sama dengan 0, berarti tidak ada sisi loop pada titik 1. Entry baris 1 kolom 2 sama dengan 1, artinya ada satu sisi yang menghubungkan titik 1 dan 2. Entry baris 1 kolom 3 sama dengan 0, artinya tidak ada sisi yang menghubungkan titik 1 dan 3. Entry baris 1 kolom 4 sama dengan 2, artinya ada dua sisi yang menghubungkan titik 1 dan 4, dan seterusnya. Yang keempat yaitu graf dengan lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan. Sedangkan siklus CN adalah lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. N menyatakan banyaknya titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari verteks atau titik awal ke verteks atau titik akhir yang memiliki bobot garis terkecil, maka disebut lintasan terpendek. Karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal hingga titik akhir itu terkecil. Ada beberapa jenis persoalan mengenai graf lintasan terpendek. Yang pertama yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua yaitu lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang keempat yaitu lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang kelima yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul. Untuk contoh sendiri, dapat kita perhatikan sebagai berikut. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan V dan E dan sebuah simpul A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat pada gambar. Poin yang kelima yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek
untuk sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Untuk menyelesaikan algoritma Dijkstra, kita dapat melakukan langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, tentukan nilai mana yang akan menjadi node awal lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu. Algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dan dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua yaitu beri nilai bobot untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terdapat node lain. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal dan node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama lalu simpan ulang data jarak dengan data yang baru. Yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah sebelumnya. Untuk contoh sendiri, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut. Jadi, hasil setiap state-nya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel, dapat kita simpulkan bahwa jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V5, dan selanjutnya ke V6, kemudian ke V7. Yang keenam yaitu pohon. Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya yaitu N. Berikut adalah sifat-sifat pohon G. Yang pertama yaitu setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang kedua, G terhubung dan memiliki N-1 dan buah sisi. Yang ketiga, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N-1 sisi. Keempat, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi, untuk membedakan pohon dan bukan pohon dapat kita lihat pada gambar. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nyatakan pernyataan berikut apakah benar atau salah, serta berikan alasannya. Yang pertama, sebuah titik V dari pohon T adalah titik potong jika dan hanya jika D, V besar sama dengan 1. Dan B, jika G adalah sebuah graf yang tepat memiliki sebuah spanning tree, maka G adalah pohon. Untuk penyelesaian yang A, pernyataan sendiri salah, karena titik V pada pohon merupakan titik potong, jika dan hanya jika DV besar sama dengan 2. Ini terjadi karena penghilangannya mengakibatkan sisi yang bersisian dengan titik ini juga hilang. Padahal sisi tersebut merupakan jembatan sehingga membuat graf menjadi tak terhubung. Di lain pihak, titik pada pohon dengan derajat 1 bukan titik potong karena penghilangan titik ini beserta satu sisinya tidak membuat graf menjadi tak terhubung. Yang poin B, pernyataan tersebut benar karena pohon merentang atau spanning tree dari suatu graf adalah pohon yang memuat semua titik pada graf itu. Karena spanning tree pada graf itu tunggal, atau berarti semua titik dan semua sisi sudah dilewati, maka graf itu sendiri adalah pohon. Poin ketujuh yaitu pohon merentang. Pohon merentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G.
Dan sisi-sisi pada pohon merentang T merupakan subset dari sisi-sisi graf. Untuk contoh penggunaan pohon merentang, dapat kita lihat pada perutean pesan pada jaringan komputer.